Apit Jurai, volumenya gede enggak? Apit Jurai, apit dusun, apit merge, serogok sekarang kampung, sebale sejagat rai, jagat besemah libal, semende panjang dimanapun berada, numpang lalu numpang buswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil lazim Sayyidina Muhammadin hadi ila sirati mustaqim. Alhamdulillah malam ini kita masih pacak betunggalan lanjutan daripada review yang kemari, pengukuhan pengesahan perguruan Al-Hikmah 9779 dan Yayasan Al-Hikmah 9779 antar bangsa yang kantor pusatnya atau sekretariatnya ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau NAD. Masih kita bincang-bincang santai, dek jauh, dek bergeser, dek berlari dari topik adat dan budaya. Kalau bahasa Jeme Linggis, Jeme Londo, Jeme Belanda itu kultur. Kultur itu budaya. Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan adat yang memang telah ada semenjak manusia dilahirkan dari Nabi Adam alaihissalam, telah diajarkan tentang adat dan juga agama. Jadi di adat dan budaya ini memiliki berbagai karakter, macam, bentuk yang begitu kompleks, baik dari adab, baik dari tata cara, baik dari kuliner, baik dari seni tari, bela diri, termasuk juga senjata dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan terus intent membahas one by one, sotek-sotek, membahas semua bagus tak sekotong laju. Kena aja lain masih kadang-kadang bahasa Indonesia. Maaf nih ana, Apit Jurai sudah adanya. Jadi lo malam ini kita masih berkumpul di sini. Apit Jurai jagat besemah libau semende panjang. Aku yakin nama wali sajalah banyak di keruan. Paling keruannya Wali Songo. Nama wali. Aku ngomong ke wali pasti teringatnya Wali Songo. Padahal salah satu senjata khas dan sangat khas jagat besemah libau semende panjang adalah senjata wali. Ini senjata yang dikecakkan oleh kerbai atau betina semende. Di Jawa ada condrek, kecaan betina jema Jawa. Kalau di jagat besemah libau semende panjang, dia ada wali. Ambil wali ni. Tahu kan? Ada. Ambil lah sini. Makin sekali kita anu kan. Nah, di besemah dia kan nyebut wali, tapi gubang. Di besemah nyebutkannya gubang, kita di semende nyebutkannya wali. Nah, ini kan dek kecaan kerbai semende atau betina. Jemu jagat besemah libau semende panjang dan piranti ini pula pacak dipakai pula kan dek meraut. Nah, ini kan dek ngukir, tapi kan dek meraut. Meraut uwi. Hanya banyak dipakai di anu apa namanya? Letak piranti tak gulai. Piranti tak gulai. Nah, salah satu bentuk wali ni, dia lok kujang. Tapi bukan kujang. Dia lok karambit atau kuku macan, tapi bukan kuku macan atau karambit. Jadi barang inilah musnah. Nah, kaji lagi langka. Tapi barang inilah musnah. Jangankan bentuk barangnya, namanya saja banyak budak-budak generasi muda ini. Bahkan ada generasi-generasi umuran kami pula yang ladek keruan lagi dengan barang ini. Berarti salah satu senjata di jagat besemah libau semende panjang itulah habis. Ini sampai dibuat lagi di tahun 2020. Karena lah nemu contoh bentuknya, ada bajian yang ada jembetul. Nah, kita buat lagi. Cuman ini kita buat khusus. Bahannya putus paku, tanduk ke bau jalang pula, ulehan pejadiku dulu masih ada, sengaja ke buat kah, kandek koleksi. Maka sini sonokleng, maka ini kemuning gading. Kemuning gading ini sama dengan gading gajah, cuman di kayu, bukan tulang. Nah, itu perlu sangkar ini. Nah, jadi jemu lain, daerah lain sangat bangga dengan berbagai kekayaan budayanya, kekayaan adat dan budayanya. Nah, di jagat besemah libau semende panjang ini sangat banyak sekali kekayaan adat budaya kita yang musnah. Nah, siapa kemelestarikannya? Siapa kengenalkannya? Siapa kengangkatnya? Di kita sedak ada Apit Jurai jagat besemah libau semende panjang.
Ini di Wali. Nah, sebelum kita lanjut ke topik-topik lainnya, maka Tuan Guru sini sedang santai pula. Kita minta pendapat dan juga tanggapan dan juga masukannya terhadap senjata kudai. Lading satu. Wali. Bukan Wali ini lading satu. Kuncinya aslinya panjang. Itu namanya lading. Kayaknya Wali. Kayaknya Wali dia ini dia. Encuit, ya encuit. Kayaknya kayak bongko. Bukan. Gerpu itu ada lading itu ada lading bongkok pula ada di. Ada rumah ada. Kayaknya di Long Bau. Ya cihas Ini aslinya panjang. tahu. Panduknya. Ini lading satu. Tahu. Di sininya lah beda. Di Amu Wali dia langsung cuit. Pas di sini dia lancuit. Mencuit ke pucuk. Aku pandai, aku permah. Baik sahabat pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam silaturahim, salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khususnya Abi Jurai Kundang Kanca jagat bersemah libar semendet panjang. Ini merupakan salah sutek dari peninggalan hazanah budaya kita jagat bersemah libar semendet panjang, khususnya senjata tradisional. Kalau kita ngindak unsur-unsur kebudayaan, salah satu unsur kebudayaan kalau kita melihat pendapat daripada Profesor Dr. Kunchara Ningrat bahwa kebudayaan itu unsur kebudayaan salah satunya adalah peralatan dan teknologi. Nah, senjata tradisional di masyarakat kita bersemah libar semendet panjang ini berkaitan dengan sistem mata pencaharian masyarakat di badah kita ataupun di jagat bersemah libar semendet panjang. Peralatan teknologi yang dipakai dalam suatu budaya ini erat kaitannya dengan sistem mata pencaharian. Ini namanya wali. Ada lagi kalau di kita bersemah libar semendet panjang namanya siwar. Siwar itu kalau di Aceh siwah. Siwar ini adalah senjata perang. Senjata perang. Jadi perang. Bukan pedang. Siwar. Kecil. Dia beri contoh. Siwar tu siwah kalau di Aceh. Kalau di Besmah Semende siwar, yaitu senjata untuk perang. Dan kemudian ada juga kita kenal dengan tari siwar, ya, menggunakan siwar. Itu apa lagi contoh? Nah, jadi siwar ya seimbang lah dia ini kan. Seimbang. gerahang kan dianggap ini salah satu senjata alat pertanian jagat bersemah libar semendet panjang. Tetapi ada juga beberapa edik yang ada sama. Cuman yang membedakan adalah lipong. Ini namanya lipong. Ada dua jenis lipong biasa dengan lipong satang. Apa beda dengan kuduk betelo? Kalau kuduk betelo pun berbagai daerah, salah satunya daerah Makassar, bukan Bugis. Makassar juga ada kuduk betelo. Sama dengan daerah Lampung juga. Ada di kuduk betelo. Dan memang sahabat pemirsa Abi Jurai Kundang Kaca di mana kita pada bahawa kuduk betelo bukan merupakan hazanah budaya kita. Dan boleh jadi itu adopsi dari sebuah peralatan di badah kita ataupun jemaah kita mengadopsi senjata tradisional dari daerah lain. Kalau di Sumatera Selatan, kalau telo-betelo itu di OKOI. Nah itu. Jadi kalau pada masa itu tukang-tukang dari Meranjat dan sebagainya, tukang tempe kan banyak di Meranjat, di Tanjung Atap, Tanjung ini. Ini kepada kita. Jadi berjualan senjata kuduk betelo tadi. Nah menurut masyarakat kita itu khas kita, bukan. Jadi kuduk betelo bukan khas Besmah, bukan khas kita. Jadi di dalam tatanan budaya, untuk kearifan budaya, kita mesti menghargai juga budaya jemaah lain. Jangan mengklaim apa yang menjadi hasil daripada budaya daerah lain dianggap sebagai
ndek kita. Jadi ini harus kita tepiskan di dalam satu kearifan di dalam melestarikan hazanah budaya. Nah, ada lagi senjata tradisional kita, cuma dia contoh lagi. Kalau lading tadi lading. Pisau 2. Itu gerahang. Nah, gerahang ini bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat Besmali Basunda Panjang. Ini kalau di Semende di dusun Pajar Bulan ini ada apa namanya ini? Memang ada upaya pelestarian khusus ini bidang gerahang di Pajar Bulan, Semende Dahat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Jadi memang kalau istilahnya dibudidayakan, memang digalakkan gerahang. Kan dari daerah mana ini? Dari daerah Bukit Kemuning. Dia pakai lipung lagi, tapi dia pakai semalang besi. Karena kan dia langsung turun ke Begawi. Itu kan. Nah, sementara yang khas di Kitinian di lipung. Lipung satang itu diputus satu, dia dicerai. Itu lo uwi pengarang rakit timbul tenggelam sama-sama. Empuk diputus satu, dia dicerai, dia legai. Soalnya diputus kegali. Ini alat gerahang ini. Kalau untuk harga mungkin ada yang selain kita melestarikan mungkin ada. Ama harga kalau pacak ke tuan guru itu kisaran kita di harga 500-an. Mungkin semende blade ya. Ini semende blade yang. Itu khusus untuk bahan yang putus paku, yang memang bahan-bahan khusus. Terus apa namanya? Kayu snorkeling. Kayu snorkeling. Utas 13 yang dipakai. Karena ngapu untuk sekarang utas 13 kita balik ke rukun Islam. Yang 13. Terus apa namanya lipung satang. Dan bajanya pula dia bukan baja biasa tapi dipakai SKD 12. Kilatnya mantap. Tapi nak pesan pula barang kayu mudah yang jenis kayak ini. Paling kuat kita dalam satu babakan itu cuma boleh 3. Jadi limited edition. Kalau ada yang nak pesan, ya ada yang nak order. Sahabat Pirsa yang mungkin ingin memiliki koleksi senjata tradisional dari jagat Besmali Basunda Panjang dapat menghubungi Semende Blade. Kalau di Facebook itu Facebook Elvis Saneza. Elvis Saneza itu salah satu pegiat pelestari seni budaya kita. Ya, aktif di dalam mengenalkan senjata tradisional jagat Besmali Basunda Panjang, Semende Blade. Banyak pada kita tuh ada kujur, senjata tradisional. Cuman apakah diproduksi lagi kujur? Masih diproduksi. Masih ada gal. Balau. Sekuit lagi masih diproduksi. Kalau kujur tuh kalau di Besma disebut tumba ulas. Nggak balau. Oke, tadi opening kita masih ke pembahasan senjata. Nah, lebih lanjutnya kita diskusi santai, mungkin kembali ke tentang sejarah Semende. Ada yang nak bertanya di situ, ada pertanyaan? Kalau wali berapa? Wali berapa? Wali. Sama wali ini dia masih di angka 300-an. Itu wali. Cuman lagi-lagi barangnya limited edition. Tuh. Nah, sama yang lo ini ya, hanya tidak sembarang-sembarang yang rega-rega 100 segala macam, mudah buatnya itu. Diambil dari besi-besi biasa, pacak sama dengan pisau 2. Nah, pisau 2 antara bahan yang ini. Nah, dengan bahan yang ini kemudian gading. Nah, inilah beda. Ini kan kelas-kelas hulu balang yang ngecakakannya. Yang di Epi itu, yang di Aceh, Al Hikmah. Ini Guru, Ratles. Nah, ini ada Kang Indra pula, zuriat daripada yang Pidaran. Nah, kalau tidak ada sampai sepatah kata, 2 kata kepada audien, silakan ngomong kuda ini. Tidak masalah. Kepilih lagi, lagi kasih. Keluar ya, masih tunggu ya. Apa itu? Ngomong ada kesempatan kompor. Mana ketingnya? Dia besok. Ayo udah bawa. Yang pisau 1 juga bawa. Nggak apa-apa. Ya, ini pecinta golok Badi Lampung. Ini atlet golok. Ini atlet. Iya. Ada ketemu gue. Sini dek. Kita main pisau 2. Udah ya. Oke, waktu berjalan. Jadi Apet Jurai
Jagat Besemah Libau Semenda Panjang dimanapun berada, sesungguhnya bebua dan juga terjemahan Kagas, Gelumpayan dan juga Tanduk Kebau sebenarnya lah diterjemahkan dari tahun 1973 dan itu lah jadi arsip nasional. Salah satu buku ini Batang Hari 9 dari abad ke abad ini milik Departemen P dan K, tidak diperdagangkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Arsip-arsipnya ini cuman kenyataannya penyebaran Islam di Jagat Besemah Libau Semenda Panjang itu sampai saat ini diekspos dan tidak terekspos. Padahal runutannya sangat jelas loh di buku ini bahwa penyebaran Islam itu di Jagat Besemah Libau Semenda Panjang itu dimulai dari tahun 1114 Masehi di Bukit Timbul. Nah, penjelasan lengkapnya keladi oleh Ishak Ratu Temenggung. Udah itu dilanjutkan lagi di Kute Darussalam di daerah Muara Enim tahun 1236 Masehi oleh Amir Dalam Pati. Udah itu dilanjutkan lagi di Kute Tanjungan Raman tahun 1282 Masehi oleh Syekh Angkasa Ibrahim Papa. Udah itu Aceh itu. dari Aceh. dari Pasai. Nah ini Tuan Guru, mungkin kadek jelaskan dikit. Kita tadi sampai ke Syekh Angkasa Ibrahim Papa yang menurut di buku tersebut adalah keturunan daripada Malikul Zahir, yang zuriat ke atasnya adalah ke Sultan Samudra Pasai. Malik As-Saleh. Oke. Ini ke Samudra Pasai. Pemirsa pecinta Hazanah Budaya Nusantara, pecinta sejarah Nusantara, api jure kundang kaci di mana kita berada, terkait dengan adanya tokoh-tokoh ulama-ulama yang datang dari Aceh ataupun Aceh Darussalam ataupun belum berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Karena sebelum Aceh Darussalam ada namanya kerajaan ataupun Kesultanan Samudra Pasai, dan lebih dulu lagi adalah Kesultanan Perlak yang berdiri tahun 840 Miladia di bawah Sultan Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah Perlak. Dan di badah kita ada sosok ulama bernama Syekh Angkasa Ibrahim Papa. Keterkaitan silsilah beliau ini ke Pucuk, ini ke Sultan Malikud Dahir kepada Sultan Malik As-Saleh. Ngapa paca ada di Sumatera Selatan? Karena kondisi penjajahan Portugis waktu itu. Penjajahan Portugis memang banyak zuriat-zuriat daripada Aceh ini sebelum bernama Aceh Darussalam, sebelum berdiri yang kerajaan ataupun Kesultanan Aceh Darussalam. Wabil sus ini di masa kerajaan Samudra Pasai, ini banyak zuriat-zuriat dari Pasai ini hijrah ke tanah-tanah Melayu yang lain ataupun di daerah-daerah belahan Pulau Andalas atau Sumatera, termasuk di Sumatera Selatan, bahkan ke Pulau Jawa. Makanya zuriat-zuriat dari Aceh itu tidak hanya di Aceh itu sendiri saat ini, tetapi banyak menyebar juga di kita, di Jagat Besemah Libau Semenda Panjang. Cuman kita di keruan sejarah ataupun silsilah atau tembe daripada puyang-puyang kita yang terkait dengan Samudra Pasai, Perlak ataupun Aceh Darussalam. Jadi di dalam beberapa catatan sejarah di Aceh, Syekh Angkasa Ibrahim Papa ini ada dikisahkan beliau sudah meninggal. Mati diracun. Ya, sudah meninggal. Tun Ibrahim. Jadi kenapa itu diceritakan sedemikian sadis atau sedemikian fitnah itu kejam? Karena adalah agar tidak meneruskan apa yang disampaikan, diajarkan oleh seorang Syekh Angkasa Ibrahim Papa. Karena Syekh Angkasa Ibrahim Papa kalau dari nama, kalau studi nemologi, dari nama beliau, dari gelaran Syekh Angkasa Ibrahim Papa ini, beliau adalah seorang ahli thariqah, seorang ahli tauhid tasawuf, seorang syekh. Saya ini penyebar agama Islam yang memiliki pondasi tauhid tasawuf, bisa jadi seorang mursyid dalam sebuah thariqah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan. Artinya di sini kita tadi sampai ke Melaka Talang, sampai ke Kute Tanjung Tanjung Raman, Syekh Angkasa Ibrahim Papa. Nah, di terjemahan Kagas ini lengkap, per bab dibahas secara spesifik, tentang penyebar Islam di Jagat Besemah Libau Semenda Panjang. Wah, tolong. Ayo. Ayo minum ada besar.
Udah sebelum melanjutkan break dikit. Berikutnya. Oh, siap. Siap. Biasa-biasa pencinta Hazana Budaya Nusantara, wabil khusus juga mungkin ada yang nimbrung sahabat-sahabat pecinta kuliner Nusantara. Abi Jurai Kundang Kancil di mana kita pada malam hari ini kita boleh disuguhkan ataupun diidangkan. Ini namanya bakso keting. Bakso keting itu adalah perpaduan bakso dengan keting, dengan keting lembu atau sapi. Kalau di Aceh kalau kuliner di Aceh, dia tidak menyebut nama apanya, nama bagian tubuhnya. Karena khawatir sugestinya. Jadi misalnya sop sumsum, padahal itu sop keting. Jadi diambil bagian yang anunya saja. Nah, jadi terminologi positifnya saya diambil sop sumsum. Sop keting gitu. Nah, jadi inilah bakso sumsum. Berarti kadang-kadang mungkin cuma ngira keting dengan keting. Ya mudah-mudahan sahabat dapat mencicipi bakso keting dari dapur Semending. Ini satu porsi berapa ini? Satu porsi bakso keting 35.000. Bakso keting ini satu porsi Rp35.000. Dan bagi sahabat-sahabat yang lewat di Jalan Urip Sumoharjo di samping Masjid Tawakal, Kedaton, Bandar Lampung dapat mencicipi bakso keting. Proses pengolahannya lebih kurang sekitar 6 jam di presto. Jadi supaya lembut. Baik. Lanjut. Nikmati kuda. Ambil, Ndok. Sini, Ndok. Lalu dem dari mana? Ambil. Pesan lah. Mau segempak, ini gempak. Kalau Dede. Hah? Jadi tim Dede. Ikut. Nah, cuman topik ya. Kemarin dia ngangkat gerahan. Jadi Puger itu kan orang Palembang. Jadi ahli pandai besinya kan Puger. Jadi dari dia kan dari Bilah, dari grup Bilah kan. Sembelih halal. Iya. Nah, dari sembelih halal ini Sebenarnya ini Kang Juleh ada kaset. Ada kaset. Ini atletnya, ada di kasetnya. Jadi dia atletnya, dia mengangkat derajat gerahan khas kita. Di desain, nah, cuma nggak begini dia buat. Jadi dia main itu 9 macam permainan. Jadi dia kan ekstrim kan, pempel segini, kasok 7-14 itu dibapak. Dia ngangkat derajat. Orang kan pakai ini, pakai itu. Sekarang dia ngangkat derajat gerahan. Harus. Dede itu. Ini lagi dia ini. Indonesian Blade namanya kan komunitasnya. Iya, Indonesian Blade. Nanti dia datang. Kalau komunitas sembelih Julaiha, juru sembelih halal. Gitu. Kalau dia di sini ya di Iya, di perusahaan Lampung. Iya, ketuanya Saludin. Itu ketuanya Saludin yang Kepala UPT Menara Sigar. kami kenal sama Kang Aden Kaset udah lama di Aceh. Itu EO di Aceh, Kang Aden Kaset. Aden Kaset. kalau Pelopor ya. kalau adik gua tuh itu kan dia owner THJJ Taekwondo Harapan Jaya Club. Cuman dia benderanya UP Pro. Serba mau orang. Nyugang. Energik. Sampai bisnis rohan, bisnis harus Itu Semanda. Nah. Anam Subiri. Kalau kita beragam saja dengan Kang Agus. Siang malam, gimana kabar nih? Jadi kena jadi. Kita lanjut dikit lagi tadi, maka tersusun lagi penyebaran Islam tadi itu. Tadi kita sampai di Kutu Tanjung Aman, di Angkasa Ibrahim Papa, lanjut ke Melaka Talang Gemiling tahun 1293 oleh Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam. Di mana posisi Talang Melaka ini? Di daerah Pagar Alam. Di mana? Nah, amat tepatnya itu sih di antara para benua keling itulah. Tepatnya itu masih daerah Pagar Alam. Ini dijelaskan di buku ini lokasi-lokasi lah berubah namanya kan. Jagat terus dilanjutkan di Jagat Belide. Jagat Belide ini tahun 1295 Masehi oleh Bedewa Arya Sakti Dalam. Bedewa Arya Sakti Dalam ini pula salah satu anaknya nyalah dia Putri Dayang Rindu. Nah, Putri Dayang Rindu ini ada nama aslinya. Putri Dayang Rindu itu nama gelar.
Dayang Merindu. Dayang Rindu. Di sini sebutkan Putri Dayang Rindu di Jagat Belide itu. Nah, jadi ada lengkap nama bapaknya Dayang Rindu ini kan. Nah, kita baca dikit yang bab ini. Jadi kita nak jelaskan tentang Putri Dayang Rindu. Siapa nian pejadinya, siapa nian namendongnya. Jadi pada tahun 1236 Masehi, seorang pemuda yang bernama Amir Dalampati datang ke Ai Elo. Ai Elo ini akhirnya setelah diislamkan oleh beliau berubah namanya jadi Darussalam. Ngapa sangka dikatakan Darussalam ini? Karena ada gadis yang diislamkah, yang inilah kelit itu jadi apa namanya anak daripada bini daripada Amir Dalampati ini. Pada tahun 1270 Amir Dalampati beristri dengan seorang putri yang berasal dari Jagat Belide bernama Putri Dayang Sentari. Dan setelah ia beristri dengan Putri Dayang Sentari, maka Kuta Ai Elo diubahnya menjadi Kuta Darussalam, yang artinya adalah gadis yang diislamkan. Maka sejak itu pula lah ia terkenal sebagai seorang penyebar Islam. Nah, Putri Dayang Sentari ada 3 orang anak. Yang pertama namanya Bedewa, yang kemudian terkenal dengan nama Arya Sakti dalam memerintah serta mengembangkan agama Islam di Jagat Belide. Dan diceritakan bahwa Bedewa Arya Sakti dalam beristrikan 2 orang. Satu, istri Bedewa Arya Sakti ini adalah Kuning. Dari perkawinan itu mereka mendapat seorang anak perempuan bernama Salama. Dan setelah ia dewasa, karena sangat cantiknya, ia lebih terkenal dengan nama Putri Dayang Rindu. Nah, jadi Putri Dayang Rindu ini adalah istri dari Bedewa atau Arya Sakti dalam. Nah, sedangkan istri Bedewa Arya Sakti dalam yang kedua ialah bernama Sindau. Dan dari perkawinan itu mereka mendapat hanya seorang anak laki-laki tunggal, ialah bernama Tambacarang. Setelah ia dewasa, ia terkenal karena kepahlawanannya dan ia lebih terkenal dengan nama Carang Sakti Jaka Adipati. Diceritakan bahwa ia dilahirkan di Kuta Tanjung Iran dalam tahun 1348 Masehi. Di Bogor. Yang kedua, nama anaknya dari Putri Sindau adalah Agung Menak, yang kemudian terkenal dengan nama Singa Mataram, dan ia menetap di Medang, Pulau Jawa. Yang ketiga, nama anaknya lah Guman Sirah, yang kemudian terkenal dengan nama Singa Layang. Ia menetap serta memerintah di Rambang, Kapak Tengah. Nah, diceritakan bahwa pada tahun 1345 Masehi Amir Dalampati meninggal dunia. Jadi dari cerita kita ini, dari tulisan-tulisan Kagasan Bu ini sangat lengkap. Namanya Amir Dalampati, bininya nama Putri Dayang Sentari, anaknya pula namanya Bedewa Arya Sakti, bebini pula ngah Putri Dayang Rindu. Terus bebuni pula ngah Putri Sindau, tahunnya ada. Dan cocong-cocongnya juga lengkap. Artinya sebenarnya sejarah di Jagat Besemah Libau Semenu Panjang ini sangat lengkap. Ada yang ketahuannya. Ada nama tokoh dan anak cucunya dengan lengkap. Asa betul-betul ditelusuri dan betul-betul diungkap secara lugas ini. Nama daerahnya. Hanya kita selalu bercerita dengan tutur lisan, yang ini nyampaikan, namanya suti yang disampaikan. Hanya ceritanya ini, yang ini ceritanya ini. Akhirnya dia pernah bertemu muaganya, yang membuat sejarah kita akhirnya semakin kelam.
Nah, yang di bawah kita bingung nak nyusurinya. Nyusuri sini ngapa? Dek bertemu. Nyusuri ke sini dek bertemu. Cuma itulah pula cerita sejarah di Jagat Besemah Libau Semende Panjang pun, termasuk pendirian dusun Semende pun, dan tentang Jagat Besemah di Puyang Atung Bungsu yang ada pusakanya Meriam Seguing, salah satu pusaka Puyang Atung Bungsu pun jelas, gitu loh. Ngambil nyelusuri ceritanya kita dari Meriam tuh tahun berapa, dan kerajaan mana yang ada Meriam. Nah, di Majapahit lah ada Meriam, zaman Majapahit namanya Cet Bang, Meriam Kecil yang pacak dibawa kemana-mana. Jadi Amerika katakan kita ini ibaratnya zaman dulu tuh kita belum mengenal Mesiu, kita belum mengenal apa namanya Meriam dan segala macam. Inilah hasil sejarah-sejarah jemu Belanda atau hasil sejarah jemu penjajah. Seolah-olah Indonesia ini merdeka dan memberuncing saja. Padahal kita belum mengenal Mesiu dari zaman Majapahit, kita lah mengenal Mesiu. Bahkan malah ada Meriam Kecil, Meriam Besar, Meriam Kecil namanya Cet Bang. Nah, jadi banyak sekali apa namanya pemutar balikan fakta-fakta sejarah ini yang ini terus kita juga telusuri, terus kita apa namanya dalami dan sama-sama kita ungkap asal kita berdasarkan fakta. Buku ini ada fakta kagasnya dan juga catatan-catatan lainnya yang kita ungkap ini pun ada fakta kagasnya. Hanya mungkin dek kepaca langsung disampaikan sedakdenya kira-kira itu. Nah, ini kita bacakan lagi yang dianu. Cerita Melaka Talang Gemilang. di rumah yang makan. Di rumah semua ya. Jadi Talang Gumiling pada tahun 1293 Masehi, seorang ulama Islam bernama Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam berasal dari Samudra Pasai, mengembara dan berkunjung ke Kuta Tanjungan Haman. Sekarang terkenal dengan nama Dusun Tanjung Raman, marga TPP Bubung, Kecamatan Kota Muara Enim. Nah, sebelumnya Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam berkunjung ke Kuta Tanjungan Haman. Ia telah mendengar kabar berita bahwa ada seorang ulama yang bernama Syekh Angkasa Ibrahim Papa telah menetap dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam di Kuta Tanjung Haman. Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam beristrikan seorang putri yang bernama Siti Fatimah, dan dari perkawinan mereka mendapat seorang anak laki-laki tunggal dan 2 orang anak perempuan, yaitu Syekh Maulana Zakaria atau terkenal dengan nama Riu Bardan. Yang kedua Siti Halimah bersuamikan seorang ulama yang bernama Raden Cili berasal dari Pasai, Aceh. Siti Aisyah bersuami seorang ulama perkasa yang bernama Muhammad Ja'far atau juga terkenal dengan nama Malim Jitak yang berasal dari Kuta Petani. Petani pun masih dari sekitaran seputaran Samudra Thailand ya. Selanjutnya Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam ada mengangkat seorang anak angkat berasal dari daerah Komring yang bernama Abdullah Tuan di Pulau. Nah, dalam rangka mengembangkan agama Islam, Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam pada tahun 1359 Masehi bersama-sama dengan Syekh Angkasa Ibrahim Papa dari Kuta Tanjungan Haman berkunjung ke Bukit Seguntang. Juga disebutkan bahwa Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam pernah berkunjung ke Kuta Semandah. Kuta Semandah ini oleh Ahmad Anom Sobirin. Nah, dan ke Kuta Muara Lematang yang pada waktu itu telah dikuasai oleh Pekik Nyaring Arya Sakti. Jadi Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam dan Syekh Angkasa Ibrahim Papa ini periodisasinya sama dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Tapi tidak ada di buku ini. Kenapa saya bisa menyebutkan? Karena salah satu anak daripada Syekh Angkasa Ibrahim Papa ini berguru kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Jadi anaknya Syekh Angkasa Ibrahim Papa ini diperintahkan untuk berguru ke Sunan Gresik. Ini periodisasinya sama. Sedangkan
Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah periodisasi yang pertama Wali Songo yang dikirim oleh Kekaisaran Ottoman ke Nusantara. Itulah periodisasi pertama penyebaran Islam atas nama organisasi Wali Songo. Wali Songo itu sebuah organisasi yang tersistem dan memiliki jaringan yang sangat kuat dalam menyebarkan syiar Islam. Jadi bukan sekedar apa namanya Wali Songo itu disebutan untuk 9 wali itu saja sebenarnya. Tapi Wali Songo itu adalah sebuah lembaga atau organisasi zaman dahulu untuk menjadi wadah menyebarkan syiar Islam. Nah, periode pertamanya adalah pada masa Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ke atasnya nanti ada Syekh Maulana Malik Israel di Cilegon. Nah, nanti ke cucunya ada ke Mbak Buyut Santri segala macam itu, cucunya itu semuanya itu. Dan terkaitnya ke Putri Selebar Alam. Jadi Mbak Buyut Santri yang di Cilegon itu keturunan daripada Syekh Maulana Hasanuddin dengan Putri Selebar Alam. Bermakam di sana. Nah, Syekh Maulana Malik Israel yang di Cilegon juga dimakamkan itulah nama lain daripada Said Nurul Alam. Dan sampai sekarang masih ada di Cilegon dan tidak diperhatikan oleh para pemerhati-pemerhati sejarah di sana. Gelarnya Syekh Maulana Malik Israel. Nama lain daripada Said Nurul Alam. Makam aslinya di Itu petilasan. aslinya di Patani. Makam aslinya di Patani karena beliau jadi Sultan Konpur. Sultan Patani. Waktu dakwanya ke Nusantara ya sampai ke daerah Jawa Barat, Cilegon apapun. Dan ada petilasannya di Cilegon untuk Apit Jurai, Semende Panjang. Apa yang kalau Elvis Ziarah? Udah tinggal aku udah ditanya ini. Merai. Tuh. Makanya di daerah. Itu Ada bukit apa? nyelah itu. Nah, jadi jelas sekali Apit Jurai Jagat Besma Lembaga Semende Panjang dimanapun berada, dan Apit Jurai seluruh keluarga Nusantara dimanapun berada. Periodisasi itu sangat jelas. Jadi saya Angkasa Ibrahim Papa dengan saya Maulana Malik Ibrahim dan juga tadi dengan Puyang Pekik Nyaring Sakti Arya dan Muhammad Said Ratu Shah Alam, itu periodisasinya sangat jelas. Di sini disebutkan di 1359 Masehi. Jadi jelas kita dalam menelusuri sejarah. Abad ke-14. Tuh. Sangat jelas. Jadi jangan kita ngebahas ini lalu kita masuk ke zaman masa Sriwijaya atau ngebahas ini kita masuk ke periode 1600-an. Nggak akan pernah bertemu. Saya kalau mau saya bawa buku saya atau data saya, ini hampir 1 mobil box hasil penelusuran saya selama 10 tahun ini. Tujuannya apa? Nanti bersama-sama Tuan Guru dan Kanda Profesor Dr. Noperman Duaji dan segala macam, kami ingin membuat buku sejarah Semende yang betul-betul konkret. Tapi dengan ikut menyertakan penyebar-penyebar Islam yang lainnya, karena berkesinambungan. Karena sutek itu. Jaringan ini. Kalau mau mana kita mah ini. Jemput Semende sutek ke Lampung, lain ikut pula. Nah, Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam pernah berkunjung ke Gunung Bungkuk dan bertemu dengan Ratu Agung yang pada waktu itu telah menguasai sepenuhnya Gunung Bungkuk. Jadi pada abad 14 di Gunung Bungkuk itu sudah menjadi pusat markas dakwah Islam selain Muara Enim. Nah, ini terkait dengan Syekh Nuruddin juga yang datang di pantai timur Sumatera. Kalau di Kelantan ada Cermin, jangan lupa di Bengkulu pun ada Kerajaan Cermin yang terlupakan. Jauh di atas Indrapura. Jadi sangat unik kalau ngebahas sejarah ini. Silakan Tuan Guru sambil sudah makan. Lanjut, itu masih lanjut pada makan. Pada mengecap bakso keting di dapur Semende, Jalan Urip Sumoharjo, Kedaton, Bandar Lampung. Baik, Apit Jurai Kundang Kancil di mana kita pada para pegiat budaya, pelestari budaya, sahabat-sahabat sejarawan bersembah di Semende Panjang maupun sejarawan Nusantara, bahwa ini apa yang dipaparkan adalah salah satu tambahan referensi untuk kita semua periodisasi penyebaran Islam di Sumatera Selatan yang terkait dengan Jagat Besmah Libal Semende Panjang. Nah, jadi yang paling penting memang kita harus tahu timeline sejarah, menentukan periodisasi sejarah. Dan ini memang butuh penelitian, butuh waktu dan memang butuh perjalanan, butuh banyak referensi untuk membandingkan, study compare terhadap satu
timeline sejarah ataupun membandingkan tokoh yang satu dengan tokoh yang lain sehingga dapat diambil kesimpulan masa di dalam penyebaran Islam baik di Sumatera Selatan maupun di jagat Besemah Limau Semende Panjang. Satu pertanyaan Tuan Guru. Kenapa ini terjemahan sudah ada tahun 1973, bahkan sudah menjadi arsip nasional, tetapi dalam kurikulum sejarah pendidikan tidak pernah masuk peristiwa penyebaran Islam di Sumatera Selatan atau Sumatera bagian selatan ini, Tuan Guru? Kita tidak bisa membuat suatu kesimpulan karena ini kembali kepada ranah kurikulum pendidikan, ranah sistem pendidikan, kemudian yang memang kita harus mengevaluasi kembali bahwa banyak catatan-catatan sejarah kita dapatkan ini banyak dari hasil karya dari yang bukan muslim ataupun non muslim. Jadi tulisan-tulisan contoh tentang Besemah. Kalau kita melihat di dalam satu buku Megalithic Remains in South Sumatra ditulis oleh Van der Hoof. Van der Hoof menulis dalam Megalithic Remains in South Sumatra. Dan dia lebih membahas kepada sifat buruknya atau watak karakter negatifnya dari masyarakat Besemah. Pasuma itu adalah orang-orang seperti binatang, like animal. Jadi seperti binatang, melihat kebuasan bagaimana jahiliyah di Besemah. Tapi tanpa juga membuat sebuah perbandingan yang positif tentang sosok-sosok ulama-ulama yang tidak tertulis di sana. Dia lebih kepada yang negatifnya gitu. Karena yang menulisnya bukan orang Islam. Nah, makanya banyak catatan-catatan seperti tadi tidak ditemukan di buku-buku sejarah nasional. Karena buku sejarah-sejarah yang kita dapatkan di bangku sekolah kebanyakan mengutip sejarah-sejarah dari Eropa, dari Belanda, ya kan, dari Jerman dan dari Belanda, dari Jerman, mungkin juga dari Inggris dan sebagainya, dari kolonial Belanda, itu peninggalan kolonial. Dan ini perlu teman-teman khususnya sejarawan untuk turut serta meluruskan ini bersama-sama bergandeng tangan dengan para pencinta. Kan tidak semua yang hobi sejarah itu adalah sejarawan ataupun juga merupakan alumni dari akademisi dari sebuah fakultas ilmu pendidikan ataupun jurusan sejarah. Tidak semua, karena kita hobi, karena apa. Jadi ini harus dilibatkan semua di dalam meluruskan sejarah. Nah, ini yang paling penting di dalam meluruskan sejarah suatu bangsa, termasuk suatu rumpun kebudayaan ataupun kebudayaan, diperlukan banyak elemen-elemen ataupun komponen-komponen di dalam masyarakat. Termasuk kalau di Besemah itu jurai itu harus ditanyai, jurai kebalian. Selain tokoh-tokoh ataupun memang sejarawan yang membuat sebuah studi penelitian. Jadi kearifan-kearifan lokal itu perlu juga diperhatikan sehingga ada studi perbandingan untuk menghasilkan satu kesimpulan tentang sejarah di sebuah daerah. Demikian, Mas. Demikianlah pandangan dan masukan dari Tuan Guru Fikri Juliansyah. Jadi apit jurai jagat Besemah Limau Semende Panjang. Jadi menjadi tugas kita sedakdenya. Mangke batu terendam kerikil naik, kita harus lui pengarang rakit timbul tenggelam sama-sama. Kita ungkap sejarah kita yang terang nian. Mangke anak cocong kita ada jati diri dan keruan identitasnya, dan sehingga terus dia meneruskan warisan para leluhurnya menjadi manusia insan-insan yang bermanfaat di muka bumi ini. Nah, kita dikit bahas. Banyak jemaah mungkin yang keruan dengan Gunung Ibul. Prabu Mule. Karena itu salah satu daerah tua. Tahun 1114 itulah ada penyebaran Islam di Gunung Ibul. Nah, nama Gunung Ibul itu dulu sebelum berubah dia menjadi Ibul namanya Gunung Timbul. Nah, di Kagas dijelaskan dengan sangat cukup konkret. Setelah terjadinya Bukit Nanglas. Nah, Nanglas atau Bukit Diwate. Nah, mungkin jarang ya mendengar nama Bukit Diwate. Dilanda air bah yang sangat dasar. Dalam tahun 1035 Masehi. 1035 Masehi ini dia berjauhan dengan kedatangan Rajendra Chola pasca keruntuhan Sriwijaya.
ketika diserang oleh Rajendra Chola India dengan Singosari. Ternyata kita pernah dilanda air bah. Yang selamat adalah di situ ada namanya Sangyang Gama Sakti, keturunan dari Dewa Sangyang Arimbi V. Diceritakan bahwa Sangyang Gama Sakti beristrikan seorang putri bernama Merindu Sari. Keturunannya namanya Dewa Sangyang Agong Tungga. Nah, setelah mereka kawin, maka Gama Sakti ini beserta istrinya Merindu Sari menetap di Gunung Timbul, belum nama Ibul, termasuk Marga Alai, Kecamatan Gelumbang. Nah, pada tahun 1120 Masehi, Sangyang Gama Sakti meninggal dunia. Maka Gunung Timbul dikuasai oleh anaknya bernama Minak Serampu. Sebelumnya Minak Serampu telah menetap di Besemah. Nah, tahun 1120 Masehi lah ada nama Besemah di dalam Kagas ini. Nah, di situ ada yang berdiam yang menjadi penguasa namanya Minak Serampu. Kagas ini dibuat tahun berapa? Tahun ini tahun Sake sebenarnya. Dikonver ke Masehi. Bukan, tidak serta-merta ketika ada tulisan Besemah dalam prasasti ataupun dalam Kagas langsung menunjukkan bahwa pada masa itu sudah ada Besemah. Betul. Mungkin pada saat penulisan ini ingin menjelaskan mendeskripsikan tentang nama Besemah. tentang Besemah tadi. Semacam Aceh tadi itu. Padahal Samudra Pasai. Jadi Betul. seperti zaman sekarang kita buat deskripsi tentang satu daerah, karangan ini ditulis sekarang, kan? Tapi sebenarnya belum ada. Dengan nama yang sama dengan nama Aceh tadi itu. Padahal periodenya belum ada nama Aceh. Nama Besemah itu harus kita klarifikasi. Baru ada Dabung Besemah ketika ada Puyang Arto Bungsu, Said Ali Nuruddin Alkan. Walaupun kita berdebat pada kitab Simbol Cahaya apapun namanya, ataupun ada beberapa kitab ataupun dari pendapat Jurai Tua di Benua Keling atau di Mingke, kita tetap memastikan bahawa bernama Besemah tentu setelah ada namanya Puyang yang membatak konsepsi ketauhidan yang disebut dengan Besemah Sakti ataupun konsep ketauhidan yang dimana mengupas tentang asal usul basmalah tadi, bismi, itulah asal mula jagat Besemah. Jadi sangat dipastikan itu dibawa oleh Said Ali Nuruddin Alkan, nama Besemah itu. Karena sebelum peradaban Besemah itu tidak disebut Besemah, karena penduduk asli bukan Besemah. Penduduk asli di tanah Besemah Mainari bukan jema Besemah. Empai bernama jema Besemah ketika dia lah tahu bismi tadi, bismillah. Empai tahu Islam, empai disebut Besemah. Jadi Besemah yang kemudian pada gilirannya di abad ke 17 1650-an tadi disempurnakan lagi untuk mengimplementasikan kelanjutan dari bismi tadi, yaitu syahadatain. Jadi Besemah semenda satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi uang logam, kiri dan kanan, yang saling berkaitan dan bernilai. Besemah dan semenda. Makanya Besemah sangat dipastikan itu setelah masa Rasulullah SAW. Nah, jadi Apit Jurai Serogok sekarang kampung jagat Besemah Limbah Semenda Panjang. Sekalian ini edukasi. Jadi walaupun aku setem dengan Tuan Guru, artinya data yang kami temukan ini perlu di cross check. Bukan berarti kita merasa data kita yang paling benar. Contoh prasasti Palas Besemah, bukan berarti. Bukan. Kan prasasti Palas Besemah jadi seolah-olah di situ tertulis Nama Besemah bukan. Nama Besemah itu nama baru. Ini kayak Jumar yang ada ke buat rusun itu. Jadi ini tunggalan kita bertunggalan. Dari kita bertunggalan ini masing-masing data kita singkap, kita cross check, kita klarifikasi sehingga bertemuan dengan data yang fix dan konkret. Bukan berarti data dari Adinda Wawan betul atau dari aku betul, tapi kita telusuri secara jelas-jelas nian dan kita pula referensikan dengan data-data lainnya sehingga menjadi terang sejarah kita ini. Nah, lo di sini kan tadi perlu dalam rujukan itu tahun berapa ini dibuat? Tahun berapa? Dia menjelaskan tahun 1120. Pertanyaan kitab Kagas ini dibuat tahun berapa? Jangan-jangan kitab Kagas ini sampai dibuat di abad ke berapa? Abad muda, abad main ini.
Makanya kalau Ini nak jelaskan bahwa posisi itu Besma. oh, Bukan berarti kalau tahun 1101 Besma lah di Dambu itu belum. Nah, itu harus kita pahami. jadi menurut dari data yang ditemukan oleh Tuan Guru Fikri bahwa Besemah itu nuansanya sudah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Identik. Walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri itu sudah ada tahun 600-an. Abad 600-an abad ke-7. Tetapi masuknya ke tanah Besemah sendiri sesuai dengan runutan sejarah kita tadi itu ya diperkirakan masih di sekitar abad 13 dan 14. Kalau kita bicara Majapahit. Karena salah satu pusakanya Puyang Atung Bungsu kan disebutkan dalam tutur lisan tersebut adalah Meriam Siguing. Nah, yang memiliki meriam ini hanya pada saat itu kerajaan Majapahit. Tapi meriam ini ada dua jenis, ada meriam besar, ada meriam kecil. Kalau disebutnya di Majapahit namanya cetbang. Ya, antara abad 14 dan 15 Masehi. Itu masih kita perkirakan, belum sebuah angka kepastian. Itu Puyang Atung Bungsu yang sudah membawa syiar Islam. Karena nama aslinya sendiri adalah Said Ali Nuruddin Alkan. Kurangnya. Nah, kembali kita ke Gunung Ibul tadi itu. Di sini masih bernama Sang Hyang. Berarti masih nama bagi. Sang Hyang atau Sang Hyang ini masih nama bagi. Anaknya tadi itu di daerah Besemah. Sebenarnya kan di daerah Besemah ini ada nama Rimba Legon Dalam atau ada Laut Gelinte. Nah, cuman banyak pula yang dek keruan tentang nama Rimba Legon Dalam dan juga banyak jemu dek keruan itu. Cuman karena inilah dalam bentuk buku terjemahan, mungkin karena yang menuliskan ini juga belum paham tentang nama-nama baginya, jadi dia ambil nama mudahnya. Contoh, Lok Sek yang Kasa Ibrahim Papa tadi itu, amal dikatakan Aceh, bertentangan dengan fakta yang ada. Belum ada nama Aceh di masa Samudra Pasai. Bahkan di masa Kerajaan Malaka pun belum ada nama Aceh. Cuman undi ini untuk menjelaskan bahwa lokasi itu di Aceh. Itu. Padahal waktu itu bukan Aceh, bukan Aceh, Samudra Pasai. Aceh baru bernama Aceh. Itu di abad berapa? Aceh 17. Udah abad udah 14 ke atas. Udah 16 17. Setelah Pasai dan 14. Setelah Malaka. Jadi abad Aceh Darussalam sendiri sekitar abad 15, 16, 17 lah. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Minak Serampu beristrikan seorang putri yang berasal dari daerah Besemah. Kita sebutkan Besemah. Itu. Dia nulis ini di Kas itu menjelaskan daerah Besemah. Dia menulis ini berarti Lajaban Baru. Itu bukan berarti bernama Dayang Gatri. Jadi menelusuri silsilah dari Gunung Ibul, artinya ada yang dari Besemah. Inilah namanya Minak Serampu tadi itu. Nah, dia ada anak Bugal 3 orang. Yang pertama Simbar Gatut, yang kedua Gayam Apul, yang ketiga Pulun Kitam. Nah, Minak Serampu beristikan dari Besemah. Pada masa Minak Serampu menguasai Gunung Timbul, berdatanganlah beberapa perampok Besemah berkunjung ke Gunung Timbul. Itu kita bahas. Nah, jadi di sekitar tahun 1135 Masehi, di Gunung Ibul, setelah kedatangan perampok-perampok dari Besemah itu, maka Gunung Timbul sepenuhnya dikuasai oleh anaknya bernama Pulun Kitam. Sedangkan anak Minak Serampu yang bernama Gayam Apul menetap di Kuta Reban Batu. Sekarang termasuk Marga Gedung Agung, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat. Nah, di situ ada namanya Gayam Apul. Sekarang masuk Marga Gedung Agung, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat. Dari dalam redaksional ini nampak dinulis itu zaman Mergi. Nuliskan sekarang masuk Merge. Kan? Waktu itu zaman Merge dibuat. Ya kan? Jadi dari Kagas ini kan ditambahinya kan. Ini adalah penambahan. Ditambahinya nama lokasi itu ini lagi lah nama ini. Lo contoh kan Kedaton itu kan. Di masa Lamerge.
Jadi dulu Kuta Geban Batu namanya kan. Kuta Geban Batu, Amuma ini namanya kan Marga Gedong Agung, Kecamatan Merapi. Ya kan main kan kayaknya pula Marga Gedong Agung kan. Dia lagi Kira-kira itu. itu bukan lagi zaman merge, berarti di nulis ini zaman merge. Masih zaman Marga gitu. Jelas. Jadi kembali ke cerita Kepulauan Kitam yang menguasai Gunung Timbol. Tadi tuh, yang terkenal karena kesaktian dia perlu cerita kau. Sebab yang itu dia perlu. Buat sebenarnya khusus itu panjang. Pulauan Kitam nyelah bebini seorang putri berasal dari jagat Belide dan dari anaknya itu ada yang namanya Empu Sirap, Empu Garok dan Empu Jinggam. Nah, Empu Sirap segala macam ini ada di Bebue yang mana? Ama dia salah Bebue di Merapi pula. Bebue di Lahat pula yang menyebutkan tentang Empu Sirap, Empu Garok dan Empu Jinggam. Nah, jadi dari sedikit penjelasan ini, kande para pecinta sejarah, kande penikmat sejarah, lah aku ungkap dikit-dikit. Kalau data-data yang ada nggak kanci-kanci sedadi segala macam itu nanti sesuai dengan ada nama-namanya tadi itu, silakan disambungkah. Nah, kalau di suatu saat kita pacak bertunggalan, baik kita di webinar ataupun di tetunggalan secara kopi darat ini, kita bahas secara konkret nian sehingga timeline dan lain-lain segala macam itu ini pacak kita logoskah, termasuk juga nama-nama lainnya pula. Jadi sekali lagi kami nerangkan sejarah itu berdasarkan ada sebuah fakta dan sumber yang sangat jelas. Kalau dia bentuk terjemahan ada penambahan-penambahan, itu harap dimaklumi dan itu yang kita logoskan sama-sama dan kita cross check supaya timeline itu jelas nian dan nama-nama tokohnya juga jelas nian. Nah, silakan ditambahin Tuan Guru. Hai Tito, Tarifah. Perlu waktu lagi untuk kita sama-sama memuzakarah atau mengkhususkan sesuai dengan topik. Sebabnya ini dia kabur habis, dia panjang ambil satu fokus yang berkaitan dengan satu pembahasan misalnya tentang sejarah sebenarnya, walaupun kalau berkaitan kan, karena panjang untuk nak dibahas itu. Mungkin itu saja malam hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan insyaallah sahabat pemirsa, pegiat maupun pencinta sejarah budaya Sumatera Selatan, khususnya Api Jurai Kundang Kacir di Besemah Libas Sumber Panjang. Di lain waktu kesempatan kita sama-sama tunggalan lagi dan kita berbagi pengalaman, meluruskan sejarah ataupun berbagi informasi sehingga generasi kemudian, generasi ke depan dapat memahami sejarah budaya kita. Dan hanya dengan sejarah yang luhus kita pacak melestarikan hazanah budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api Jurai Serogo Serang Kampung, terima kasih atas kehadirannya dan insya Allah kita lanjut di lain waktu. Kita lanjut dengan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita laju ya. Ini kok Kak. Belum sampai. Di mana tadi? Di sini. Meleng. Oh, nonton ke Pak di situ. Tahu jelas. Sama aku itu mikro. Kalau lah gampang kalau lain waktu pacak ke sana. Wah, iya kok.